kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Waktu-waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh-Mu bekerja, firman-Mu disampaikan, kami dibuat mengerti, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sedang melayani kita pagi hari ini dalam Praise and Worship. Ya, baik, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa bilang haleluya. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi satu hal yang harus kita syukuri kalau kita masih ada di rumah Tuhan. Kita percaya ini anugerah, waktu, dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih tentu kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya hari ini untuk sharing atau berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kami tim pastoral mendapat buku dan dari situ kami mengajar dan dari situ kami membagikan apa yang sudah kami terima terlebih dahulu. Nah, tema kita hari ini adalah kita akan bicara tentang kasih karunia atau anugerah keselamatan. Ya, langsung saja tentang kasih karunia atau anugerah keselamatan. Baik, slide selanjutnya seperti Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya sedang menyampaikan satu tema dari buku yang ditulis oleh Tony Evans. Bukunya itu Bapak Ibu boleh cari, bisa baca juga. Judulnya adalah Sungguh-sungguh Diselamatkan. Ya. Dari beberapa pertemuan dan beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan beberapa tema, yaitu perlunya keselamatan, pembenaran, penebusan, pendamaian, lahir baru, pengudusan. Dan hari ini kita ketemu dengan satu tema, yaitu kasih karunia atau anugerah keselamatan. Ya. Sebenarnya kalau kita berjemaat di Hope Community, kita sudah tidak asing dengan tema ini tentang kasih karunia atau anugerah keselamatan. Saya juga sudah pernah menyampaikan, Bapak Gembala pernah menyampaikan, Dr. Samuel, teman-teman pastoral yang lain sudah banyak kali mengajarkan tentang kasih karunia. Tapi karena hari ini kita ketemu dengan tema ini di bab yang saya baca dan ingin saya kebagikan buat kita, dan perlu kita ketahui bahwa tema tentang kasih karunia ini harus sering dikumandangkan dan memang baik untuk kita terus pelajari, karena seperti apa ya, semakin kita gali tema tentang kasih karunia ini, kita akan menemukan makna-makna rohani yang semakin kaya. Seperti tambang kira-kira, semakin dalam digali maka kita akan ketemu bongkahan-bongkahan, kita akan ketemu permata-permata, sesuatu yang bernilai dan berharga. Dan kenapa kasih karunia juga perlu untuk disampaikan di gereja dan terus dipelajari? Karena jujur tidak bisa kita pungkiri, tidak terelahkan, tidak terbantahkan, masih banyak orang, masih banyak gereja, masih banyak hamba Tuhan yang salah mengajar tentang kasih karunia, ataupun jemaat yang salah atau gagal paham tentang kasih karunia. Ya, saya bagikan di sini ada beberapa kesalahpahaman tentang kasih karunia. Ya, kesalahpahaman yang pertama itu ada kemudian, sebelumnya jangan terlalu cepat slide-nya. Ya, antinominianisme. Ya. Pengajaran ini antinominianisme ini pengajaran yang mengajarkan bahwa karena Allah itu penuh dengan kasih karunia, jadi nggak ada lagi penghukuman, ya. Anti penghukuman lah kira-kira seperti itu. Jadi orang bebaslah berbuat dosa, ya. Mau seperti kita sering katakan di sini bahwa kasih karunia itu bukan izin atau kesempatan untuk kita berbuat dosa, ya. Karena ada orang pikir, Allah itu penuh dengan kasih. Salah satu ajaran ini bilang, nggak apa-apa bikin dosa. Toh Tuhan akan tetap mengampuni kita. Ya. Toh kasih Tuhan itu panjang, kasih Tuhan itu luas. Ya. Tapi terbantahkan dengan Paulus bilang dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus bilang begini, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jadi kasih karunia membuat kita bebas dari dosa,
bukan membuat kita bebas melakukan dosa. Ya. Jangan salah, kasih karunia membebaskan kita dari dosa, bukan membuat kita bebas melakukan dosa. Ya. Jadi kalau ada orang bilang dia hidup dalam kasih karunia, tapi kehidupannya jatuh bangun dalam dosa, bentar-bentar bikin dosa yang sama, itu tanda tanya. Ada kan pertanyaan yang saya pernah sampaikan di sini. Ada orang bertanya, kalau kita jatuh dalam dosa, apakah Tuhan mengampuni kita? Ya, Dia pasti mengampuni kita. Kalau kita jatuh lagi, apakah Tuhan mengampuni kita? Ya, Dia pasti mengampuni kita. Kalau kita jatuh lagi dari dosa yang sama, apakah Tuhan mengampuni kita? Dia pasti mengampuni kita. Tapi kalau kita hidupnya begitu terus jatuh yang sama, jatuh dosa yang sama, pertanyaannya bukan Tuhan mengasihi kita atau enggak, kita mengasihi Tuhan atau enggak, saudara? Kalau betul kita mengasihi, kenapa kita terus terjerumuskan hidup kita di situ, saudara? Kasih Tuhan tuh nggak pernah berubah. Tapi kalau kita lakukan jama yang sama terus menerus, menjadi tanda tanya apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak. Nah, paham ini salah memahami kasih karunia karena mereka pikir karena kasih karunia itu berlimpah-limpah, maka kita bebas melakukan dosa. Paulus bilang enggak demikian. Ya. Kemudian ada pengajaran, kemudian yang berbanding terbalik. Slide selanjutnya. Salah paham tentang kasih karunia, bilang begini, kasih karunia itu bisa dibeli. Ya. Bagaimana cara beri kasih karunia? Oh, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan baca Alkitab, dengan apa? Dengan bayar perpuluhan, dengan memberi, maka kita akan dilimpahi dengan kasih karunia. Ya. Oh, kalau kita rajin melayani, kita akan terima kasih karunia. Enggak begitu. Saya pernah sampaikan di tempat ini bahwa kita melayani karena kita telah menerima kasih karunia. Bukan kita melayani supaya kita dapat kasih karunia. Makanya ada ayat bilang begini, firman Tuhan katakan, slide selanjutnya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Waktu kita jadi orang baik? Enggak, waktu kita masih berdosa. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Waktu kita masih berdosa bukan karena performa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin melayani, kata-kata kita haleluya, puji Tuhan, glory, satu hari full. Bukan karena itu. Tapi kasih karunia itu bukan karena perbuatan kita, tetapi pemberian Allah bahkan pada waktu kita masih berdosa. Jadi jangan gagal paham. Kasih karunia itu nggak bisa dibeli dengan perbuatan kita. Nah, yang selanjutnya ada juga yang bilang begini, paham universalisme. Ya. Universalisme ini kita dengar, mereka bilang begini, semua manusia akan diselamatkan karena Allah itu kasih katanya. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan menghukum manusia ke neraka karena Allah itu kan kasih. Kita pernah dengar ini disampaikan oleh pendeta yang ada tatonya, siapa namanya? Saya lupa sekarang. Katanya sekarang dia sudah muncul dari pendeta, sudah mundur dari pendeta apa itu? Progresif, Kristen progresif, ya. Mereka punya ajaran ini. Wah, semua orang pasti masuk surga karena Allah itu kan adalah kasih. Tidak mungkin Allah yang penuh kasih itu menghukum orang yang berdosa. Ya. Kemudian mereka juga bilang apa bahwa kalau orang berbuat baik, sekalipun dia tidak percaya Yesus, dia akan masuk surga. Itu pengajarannya mereka. Ya. Universalisme ini, kasih karunia itu sekalipun kita nggak kenal Tuhan, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan tetap masuk surga. Kata mereka tuh begitu. Tapi ada ayat-ayat yang saya muat di sini untuk kita mengerti ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 16, firman Tuhan jelas mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya, ya, yang percaya. Jadi kalau nggak percaya, nggak beroleh kehidupan kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ayat yang terakhir, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi orang bilang, jadi yang mau jadi orang Kristen, yang mau selamat itu cuma orang Kristen yang percaya Yesus. Alkitab kita mencatat demikian. Ini yang dibilang jalan eksklusif, cuma ada di dalam Yesus. Ya.
Makanya Injil itu menyinggung kan. Kalau kita sudah berdebat dengan orang lain dan kemudian kita bilang, oh keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Orang lain gak terima, tapi itu iman percaya kita. Bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nggak bisa ditawar, ini firman Tuhan saudara. Kita nggak ada yang kompromi-kompromi. Oh kalau berbuat baik, kalau nggak percaya tetap masuk surga. Enggak, kita kembali kepada firman Tuhan. Alkitab bilang, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang tidak percaya dihukum, tapi siapa percaya beroleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang beruntung. Sebab kita ada di dalam Yesus. Bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Itu yang disebut dengan kasih karunia, Saudara. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam buku yang saya baca itu, kemudian ada satu pernyataan dari seorang apologet Kristen namanya C.S. Lewis. Dia bilang begini, perbedaan yang paling mencolok antara kekristenan dengan agama yang lain ialah tentang kasih karunia. Yang paling membedakan kita dengan agama-agama yang lain ya, adalah pelajaran keselamatannya, yaitu tentang kasih karunia. Yang membedakan kita dengan mereka bukan khotbahnya. Oh, kalau Bapak Ibu dengar khotbah-khotbah saudara-saudara kita bagus-bagus ya. Saya juga sering dengar. Oh, khotbahnya membangkitkan semangat, mengajarkan bagaimana hidup yang baik. Ya. Jadi yang membedakan apa? Nyanyiannya, bukan nyanyiannya. Ya. Kita sudah bahas di tempat ini. Agama-agama lain juga nyanyiannya bagus-bagus. Ya. Bahkan ada agama lain yang sekarang nyanyiannya mirip dengan kita, orang-orang karismatik. Ya. Mereka angkat tangan, mereka pakai musik. Wah, bahkan kalau kita dengar mereka kadang-kadang lebih bagus dari kita. Apa yang membedakan? Pengajaran tentang jadi kaya. Wah, kalau jadi Kristen itu kaya, sukses, diberkati. Yes. Wah, di sana juga diajarkan tentang kekayaan. Bahkan kami baru sharing hari Kamis kemarin dengan Bapak Gembala di tempat ini. Saudara, saya baru dengar ada orang kaya, dia punya lukisan dari Ibu Natalia. Itu harganya 15 miliar, saudara. Ya. Orang Kristen, bukan. Jadi kalau Kristen kita kejar kekayaan, saudara nggak perlu Yesus untuk jadi kaya. Banyak orang di luar sana yang kaya tanpa Yesus. Bahkan buaya pun harganya miliaran, saudara. Punya orang itu, saya kaget ya. Oh, kaya raya, Sugiono, Sugi, maksudnya kaya. Sugiono itu nama orang, maaf. Kaya, saudara. Jadi kalau kita mau bandingkan apa yang membedakan kita dengan agama lain, ada satu perbedaan yang paling mencolok menurut C.S. Lewis, yaitu pelajaran tentang kasih karunia atau keselamatan. Itu yang paling membedakan. Alkitab bilang, karena begitu besar kasih Allah, dia berikan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Ini yang mereka nggak bisa terima. Mana mungkin manusia jadi Tuhan? Selalu kan mereka protes, oh mana orang Kristen itu menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Saya nggak percaya itu. Kita semua nggak percaya manusia jadi Tuhan, ya kan? Kalau manusia jadi setan, ya kita percaya banyak manusia jadi setan, saudara ya. Karena uang bisa jadi setan, ya. Bahkan Allah beserta kita bisa korupsi juga, saudara ya. Ya. Manusia bisa jadi setan. Tapi manusia jadi Tuhan itu enggak. Kita enggak menuhankan manusia. Tapi yang kita percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Percaya Tuhan bisa mau jadi manusia? Tuhan bisa jadi apa saja. Dia jadi gunung bisa. Dia jadi dinosaurus juga bisa kalau dia mau. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Dia bisa jadi manusia dan diam di antara kita. Ini konsep kita, konsep kekristenan. Bahwa dia Allah yang besar, yang punya langit dan bumi, punya seisi dunia ini. Dia rela tinggalkan kekayaannya, turun ke dunia yang hina untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Agama lain mereka harus cari Tuhan. Bagaimana upaya manusia untuk menyenangkan dewa-dewa, untuk menyenangkan Allah mereka, supaya Allah enggak murka. Tapi Tuhan kita, dia tinggalkan sorga yang mulia datang ke dunia. Cari kita orang-orang yang terhilang, termasuk saya yang bicara di hadapan saudara. Itu kasih karunia. Dia
Dia datang cari kita. Saya merenung begini, Tuhan sebenarnya nggak butuh kita. Tapi dia sangat ingin kita, saudara. Dia ingin sekali punya kita, tapi dia nggak butuh kita. Kita mau bantu apa sama Tuhan? Mau bikin Tuhan tambah kaya, dia sudah sangat kaya. Mau bikin Tuhan tambah pintar, dia sangat pintar. Mau bikin Tuhan tambah besar, dia Allah yang besar. Dia nggak butuh kita, tapi dia sangat ingin kita. Sampai dia berikan hidupnya supaya dia dapatkan saya dan saudara. Berbanding terbalik dengan kita. Kita ini sangat butuh Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nggak ingin Tuhan. Kita butuh Tuhan tapi nggak ingin Tuhan. Ya. Tapi Tuhan dia nggak butuh kita sebenarnya. Tapi dia sangat ingin kita. Kenapa? Karena dia mencintai kita. Di tempat ini kan disampaikan waktu malaikat jatuh, malaikat dibiarin, dibuang, saudara. Tapi waktu manusia jatuh, Tuhan cari kita. Dia cari kita, saudara. Ini konsep kekristenan. Bahwa bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan karena kekuatan kita diselamatkan, tapi karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Ini berbeda. Nah, oke, baik selanjutnya. Ya. Nah, di tempat ini kita sudah belajar tentang kasih karunia. Ya. Oleh sebab itu mari saya ingin sampaikan saya hanya ingin mengulang lagi apa pelajaran penting dari kasih karunia. Ya. Yang pertama kita mengerti bahwa kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kasih karunia itu menyelamatkan kita. Efesus pasal 2 ayat 8. Ini ayat yang selalu diulang-ulang di tempat ini. Diulang-ulang di tempat ini ya. Kita baca sama-sama. Biar ini notok, tertanam dan kita mengerti ya. Biar kita nggak ada yang sombong-sombongan rohani di tempat ini. Efesus 2 ayat 8 bilang begini. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari dosa. Ya. Dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan ibadah kita nggak bisa bebas dari dosa. Kita nggak bisa bebas dari yang namanya penghukuman. Bahkan dalam Alkitab perbandingan hukum kasih karunia itu ada yang namanya hukum Taurat. Ya. Jadi orang-orang ada yang beranggapan karya Yesus di kayu salib itu nggak cukup. Perlu ditambah dengan hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat Bapak Ibu masih ingat? Ada 10 ya yang kita baca dalam Alkitab. Tapi para rabi-rabi telah menyusun kembali. Mereka temukan ada kurang lebih 613 hukum Taurat. Atau disebut mitzvot taryak. Ya, mitzvot taryak itu ada 613 hukum Taurat. 248 perintah positif yang harus dilakukan. Dan 365 perintah negatif harus dihindari. Bayangkan saudara, 613 hukum Taurat. Dan masalahnya kalau kita gagal satu, gagal semua. Siapa yang bisa melakukan perbuatan baik? Siapa yang bisa melakukan hukum Taurat sehingga dia memperoleh keselamatan? Nggak bisa, nggak ada. Kita nggak bisa selamat dengan perbuatan baik kita. Kita nggak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu di tempat ini, seorang teolog bilang begini, upaya menyelamatkan diri sendiri dari dosa itu seperti pergi ke bulan menggunakan tali plastik, saudara. Berangkat ke bulan pakai tali plastik. Bisa kira-kira saudara ke bulan pakai tali plastik? Belum gantung talinya ke bulan, turun lagi, baru naik lagi. Pakai tali plastik. Artinya sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat tidak mungkin untuk kita selamat dengan perbuatan kita. Kita ini orang-orang berdosa yang dalam perjalanan dihukum dalam penghukuman yang kekal. Ya. Kita nggak bisa selamat dengan perbuatan kita. Tapi ayat ini bilang apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Ayat selanjutnya bilang begini, coba slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita diselamatkan? Firman Tuhan bilang begini, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayat powerful sekali. Ayat 24. Dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan dengan, satu kali lagi, telah dibenarkan dengan, karena
penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Kita harusnya dihukum, tapi kita dibenarkan. Saya suka kalimat ini, dengan cuma-cuma. Keselamatan itu harganya mahal sekali. Kita nggak sanggup bayar. Tapi ada satu pribadi yang bayar buat kita, sehingga bagi kita keselamatan itu jadi gratis, jadi cuma-cuma. Kita nggak bisa bayar, tapi ada pribadi yang bayar, sehingga buat kita keselamatan itu jadi gratis. Bagaimana cara dia membayar? Firman Tuhan bilang dengan apa? Penebusan di dalam Kristus Yesus. Waktu Yesus tebus kita, itu darah dan nyawa diberikan total buat saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib. Dia selesaikan semuanya buat saya dan saudara. Tadi malam saya khotbah di youth, saya bilang sama teman-teman pemuda, kalau kita renungkan bagaimana perjalanan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Alkitab bilang, dia datang kepada umat kepunyaannya, yaitu saudara dan saya, ciptaannya. Tapi umat kepunyaannya menolak dia. Ya. Manusia menolak dia. Ya. Kemudian dia datang kepada bangsa Israel pun menolak dia. Ya. Keluarganya, kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, kakak-kakaknya menolak Yesus. Bahkan menyedihkan sekali, dia pilih 12 orang murid untuk mendampingi dia dalam pelayanan. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap, 12 muridnya, saya kan tidak bisa tampilkan ayatnya, semuanya meninggalkan dia. Dia benar-benar sendiri. Saya bilang sama teman-teman, mungkin kita berpikir, wah kan ada Bapa menyertai Yesus. Sudah tahu waktu di atas kayu salib apa yang Yesus sampaikan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya dia benar-benar sendiri. Saudara nggak pernah sendiri, saudara. Saudara pasti punya Tuhan, tapi Yesus pernah ada di posisi benar-benar sendiri. Waktu dia kerjakan karya keselamatan di atas kayu salib. Dia sendiri supaya saudara nggak sendiri. Saudara. Dia ada menemani kita dalam hidup kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu harganya mahal sekali. Karena itu mahal sehingga bagi saya dan saudara, keselamatan itu menjadi apa? Cuma-cuma diberikan dengan kasih karunia. Kalau kita mengerti konsep ini sampai di sini saja, kita harusnya jadi orang-orang yang tahu bersyukur, Bapak Ibu. Tidak perlu tunggu punya mobil, tidak perlu tunggu kita punya harta besar. Kalau kita ngerti aja bahwa kita harusnya dihukum tapi diselamatkan oleh karya Tuhan, kita jadi tahu bersyukur dalam hidup kita. Ini jadi alasan untuk kita tahu bersyukur setiap hari. Oh Tuhan, waktu kita ngaca mungkin, oh ini orang berdosa yang harusnya mati. Tapi karena kasih karunia, aku masih hidup, bahkan diberi kesempatan melayani. Kita harus syukuri itu Bapak Ibu. Itu cukup untuk buat kita bersyukur daripada kita mengeluh terus. Ingat bahwa kita diselamatkan cuma-cuma karena ada satu pribadi yang habis-habisan bayar buat kita. Dan kalau kita mengerti ini, ya, Alkitab bilang kita nggak bisa sombong, nggak bisa tepuk dada. Kenapa? Karena kita ini semua gratisan selamatnya, betul ya? Kita ini penerima apa? Penerima anugerah. Jadi nggak perlu sombong. Sesama penerima BLT nggak perlu sombong kan? Bantuan langsung nggak perlu sombong. Sama, kita juga sama. Kita ini sama-sama penerima anugerah. Kita cuma dapat kasih karunia dari Tuhan. Kita nggak bisa memegahkan diri. Kalau kita bisa melayani, kalau kita mungkin diberkati lebih dari yang lain secara finansial, nggak perlu tepuk dada. Alkitab bilang itu cuma anugerah, itu cuma kasih karunia. Biarlah kita belajar mengucap syukur, dan dari Dia, bagi Dialah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ini kasih karunia, saudara. Nah, yang kedua saya cepat saja. Kalau kita bicara tentang kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan kita. Tapi kasih karunia juga apa? Mengubahkan kehidupan kita. Kita nggak cuma bisa berhenti sampai, oh Tuhan sudah selamatkan hidup saya. Tuhan sudah bawa saya berpindah dari kematian kepada kehidupan. Tetapi orang yang hidup dalam kasih karunia akan mengalami apa yang disebut dengan perubahan hidup. Makanya ada yang sering kita dengar kalimat ini ya. Tuhan menerima kita apa? Apa adanya. Tetapi di dalam Dia, Dia tidak mau hidup kita tetap apa adanya. Dia menerima kita apa adanya.
Sehitam apa kehidupan kita? Sekelam apa kehidupan kita? Tagline di depan ada tulisan, datang saja apa adanya. Seperti anak bungsu ini anak yang kurang ajar, saya sering sampaikan di sini. Dia habiskan harta bapaknya, pergi habiskan hidup foya-foya. Ya, sampai dia ada di kandang babi baru dia ingat pulang. Waktu dia pulang, ya, ekspektasinya sebenarnya dia sudah pikir bahwa jadi pelayan di rumah bapak itu kan sudah cukup. Tapi itu melampaui apa yang dia pikirkan. Waktu dia pulang, bapaknya datang, lari, memeluk dia. Menunjukkan kehangatan, menunjukkan bahwa bapaknya sangat mengasihinya. Cerita itu gak berhenti di situ. Bapaknya bilang apa? Ganti pakaiannya. Bawa kasut. Pakaikan jubah yang terbaik buat dia. Artinya ada perubahan terjadi dalam kehidupannya. Ini yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita berkata kita sudah diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak akan buat hidup kita tetap sama. Tapi kasih karunia akan mengubahkan kita dari hari ke sehari. Ini kan yang disampaikan Dr. Sam juga minggu lalu. Bahwa kita itu harus mengalami perubahan. Ya. Kalau saya nyanyi lagi sudah bosan mungkin kita dengar di tempat ini ya. Apa itu lagunya? Jangan sudah jadi Kristen terima kasih karunia, aku masih seperti yang dulu terus gitu lagunya. Sudah capek nyanyi di sini saudara ya. Tapi kenapa kita mesti diingat? Kita harus berubah ya. Kita pengajarannya kuat sekali kasih karunia. Tetapi kalau hidup kita nggak berubah dari hari ke hari, itu bisa jadi syak buat orang lain. Tapi kalau kita benar-benar menunjukkan gaya hidup orang yang dalam kasih karunia. Bagaimana kita diubahkan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Maka saya percaya tanpa kita ngomong tentang Tuhan, orang bisa temukan Tuhan dalam hidup kita dan mereka bisa mengenal Tuhan. Amin saudara. Ini coba ayat selanjutnya. Titus 2 ayat yang 11. Ya. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan berapa orang? Semua manusia sudah nyata. Ia apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya. Jadi jelas, kasih karunia bukan izin berbuat dosa. Sekali lagi, kasih karunia bukan izin untuk kita bebas berbuat dosa. Tapi justru kasih karunia mendidik kita, ya, mendidik kita untuk meninggalkan dosa. Ya, kita ini, kita sering dengar eklesia. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Ya. Jadi kasih karunia itu sanggup mengubahkan kita. Slide selanjutnya. Next. Terus ya, ada ayat juga bilang Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sudah menerima kasih karunia, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik. Bukan sebaliknya, kita harus berbuat baik supaya kita terima keselamatan. Supaya kita terima kasih karunia. Enggak. Kita sudah menerima kasih karunia, ya. Respon kita atau bagian kita adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Matius 5 ayat 16 bilang begini, ini ayat yang luar biasa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat, katakan bersama saya apa? Kurang semangat. Mereka melihat, nah sama ini orang-orang di sekitar kita, apa yang mereka sering lihat dari kita? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang gak baik. Saudara yang tahu ya. Tapi Tuhan rindu demikian dalam hidup kita. Waktu kita terima anugerah kasih karunia. Biar hidup kita memberikan teladan, memberikan warna. Yaitu perbuatan yang baik. Dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi waktu kita melakukan kebaikan. Yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan adalah Bapa kita yang di sorga. Jadi kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita. Yang kedua kasih karunia apa? Mengubahkan kehidupan kita. Ada contoh yang paling terkenal di dalam Alkitab namanya Rasul Paulus. Coba ayat selanjutnya. Ini pernyataan Rasul Paulus. Paulus bilang begini. Karena aku adalah yang paling hina.
Seorang rasul tapi dia mengaku loh, dia ini yang paling hina. Kan sekarang banyak orang menutup-nutupi, pengennya divalidasi ya. Pengennya, wah saya paling hebat. Tapi Paulus seorang rasul yang besar, dia bilang apa? Aku ini orang paling hina. Aku ini orang paling hina. Padahal intelektual, seorang yang diurapi, tapi dia bilang aku paling hina. Dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Kemudian dia bilang apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, katakan sama saya apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hidupnya dulu kelam, penganiaya jemaat. Bahasa lainnya teroris. Dia suka kejar-kejar orang Kristen yang percaya Yesus. Tapi setelah dia terima kasih karunia itu bukan hanya menyelamatkan dia, tapi membuat hidupnya mengalami perubahan dari hari ke hari. Saya berdoa kita bukan hanya menerima kasih karunia sebagai keselamatan, tapi kasih karunia itu juga akan memampukan kita berubah dari hari ke hari. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang terakhir. Nah, ini bagian terakhir. Kasih karunia menguatkan dan apa? Memampukan kita. Bukan hanya menyelamatkan, bukan hanya mengubahkan, tapi kasih karunia yang Tuhan berikan itu komplit. Karena dia juga menguatkan dan memampukan kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kita harus Kita harus jujur bahwa menjalani kehidupan di dunia ini nggak mudah, betul ya Bapak Ibu ya. Ada pergumulan, ada tantangan, ya. Masalah keuangan mungkin, masalah keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, harapan-harapan ke depan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Kita menghadapi itu, tapi ada satu jaminan bahwa kasih karunia itu memampukan dan menguatkan kita. Rasul Paulus juga pernah katakan begini. 2 Korintus 12 ayat 9, dia berkata begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau mau tahu konteks ayat ini, satu kali Paulus sedang mengalami pergumulan. Ada ayat penafsir yang bilang dia sakit, ya, ada duri dalam dagingnya. Dia bilang tentang hal itu telah 3 kali aku berdoa berseru kepada Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan kepadaku? Tuhan bilang sama dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi dalam pergumulan, dalam masalah hidup yang Rasul Paulus alami, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang dia jalani, ada banyak tantangan, ya. Mungkin dia bisa mundur, mungkin dia bisa menyerah, tetapi dia mengerti yang buat dia bertahan, yang buat dia mampu melewati semua persoalan bukan karena kuat dan gagahnya, tapi firman Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itu sebabnya kita butuh kasih karunia Tuhan. Saya buat beberapa daftar kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita coba compare, bandingkan dengan hidup kita, saudara, ya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, ini tentang perjalanan pelayanan Paulus dalam pergumulan penderitaan yang dialami. Dia bilang begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saya baca ini, saya lihat, wow. Paulus dipanggil jadi rasul, ya, karena kasih karunia Tuhan kita tahu. Dia orang berdosa. Tapi dalam perjalanan kehidupannya gak semulus apa yang dia pikirkan mungkin. Kadang-kadang kita salah konsep, kita pikir, oh kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, maka hidup akan baik-baik saja. Semua kan karena kasih Tuhan melimpah. Semua ya enak-enak saja, oh masalah pasti tertangani. Paulus memuat catatan hidupnya, dia berkali-kali alami pergumulan, alami masalah, alami tantangan dalam pelayanan. Apa dia kurang kasih karunia? Julukannya Rasul kasih karunia. Tapi hidupnya pun gak lepas dari pergumulan dan masalah. Tapi apa yang membuat Rasul Paulus tetap kuat melayani? Jawabannya adalah karena kasih karunia Tuhan yang menguatkan dan memampukan kehidupan. Hari ini mungkin ada yang di antara kita yang sedang alami pergumulan dan tantangan. Kita gak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, Bapak Ibu. Gak mampu kita, apalagi ke depan dengan tantangan dunia yang semakin kompleks. Kita lihat sana sini, waduh, ya, menakutkan, ya, mengkhawatirkan. Dengan kekuatan kita gagal. Ya. Orang pintar bisa stres, orang kaya bisa stres. Tetapi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan. Kadang-kadang masalahnya gak keluar, gak selesai mungkin. Masalahnya gak hilang begitu saja. Tapi kasih karunia itu yang menguatkan kehidupan kita. Sehingga kita tetap dapat bertahan. Ayat yang paling terakhir. Sebab itu kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita apa? Pada waktunya. Ini ayat luar biasa, saudara. Ini sebuah kalimat ajakan. Ini bukan kalimat perintah. Ini bukan paksaan. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka paksa orang. Dia bilang apa? Marilah kita. Ini ajakan buat saya dan saudara. Ini nadanya sama dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah sebuah tawaran. Ini adalah sebuah ajakan. Marilah kita dengan apa? Penuh keberanian menghampiri. Ini poin penting, menghampiri, saudara. Kasih karunia Tuhan selalu tersedia buat kita. Bagian kita apa? Datang kepada Tuhan. Kita hampiri dia. Kadang-kadang kita cuek kan sama Tuhan, merasa kita bisa, merasa kita mampu. Oh, tanpa Tuhan pasti baik-baik saja. Kan saya punya pengalaman, deposit di bank masih cukup. Ya, oh pikiran saya masih cemerlang dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak mau datang kepada Tuhan. Padahal Alkitab bilang, marilah kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri, mendekat kepada Tuhan. Ini ajakan buat kita, ya, mendekat pada kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya konsep, tapi kasih karunia itu pribadi Yesus Kristus. Ajakan untuk kita menghampiri dia. Dan apa yang kita terima, saudara? Waktu kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Perhatikan ayat ini. Untuk menerima apa yang firman Tuhan katakan, rahmat. Ya, itu yang pertama. Dan menemukan kasih karunia. Yang ketiga apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bukan usaha kita, tetapi kita akan mendapat. Artinya kita akan diberikan. Waktu kita dekat dengan sumber kasih karunia itu, firman Tuhan bilang kita akan menerima. Kita diberikan hadiah, rahmat. Kita akan menemukan kasih karunia, itu pribadi Yesus sendiri. Dan kita akan mendapat pertolongan. Pada apa? Waktunya. Percaya Tuhan tolong kita, amin? Bukan waktu kita, tapi pada waktunya. Kita bergerak, manusia bergerak pada kronos. Tetapi Allah kita bergerak pada kairosnya.
Dan kita sama-sama percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya nggak tahu kita sedang butuh ditolong di lini sebelah mana. Dalam usaha kah? Dalam rumah tangga kah? Dalam doa-doa kita saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan bilang, hari ini kita diajak, marilah kita mendekat kepadanya. Dekatkan diri kita kepada kasih karunia. Kasih karunia yang selalu terbuka buat kita. Dan waktu kita mendekat pada kasih karunia-Nya, kita akan menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan itu pada waktunya. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak pemain musik maju ke depan. Jadi dari 3 poin penting yang saya bagikan hari ini Bapak Ibu, kita mengerti bahwa kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kasih karunia kemudian mengubahkan kehidupan kita. Dan yang terakhir, kasih karunia menguatkan dan memampukan kehidupan kita. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu yang bersyukur dan bersuka cita karena diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang kita cemaskan dan khawatirkan. Tapi kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, saya pelajari itu kompleks, itu full. Bukan hanya bicara tentang keselamatan, tetapi itu akan memampukan kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Perubahan cara pikir, perubahan sikap kita. Dan yang luar biasa, kasih karunia itu memampukan kita dalam kita menjalani hidup. Nah, ke depan tantangan akan semakin berat. Alkitab bilang, dunia akan semakin sukar. Tapi firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan cukup buat saya dan saudara. Amin. Oleh sebab itu mari kita hampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menerima rahmat dan pertolongannya pada waktu yang Tuhan berikan. Kau telah buktikan